Bapak Ibu, yang pertama adalah mengerjakan studi kasus investigasi sederhana, kasus pertama yang adalah pemberian obat kadaluarsa menggunakan metode investigasi sederhana. Ini ada 3 langkah, Bapak Ibu lihat ya. Jadi Excel-nya judulnya adalah lembar kerja investigasi sederhana, kasusnya adalah soal studi kasus 1 gitu. Nah, yang akan Bapak Ibu isi ini ya, jadi ini adalah template-nya. Bapak Ibu buat dulu tabular timeline seperti ini ya. Tabular timeline, ingat tadi saya katakan per kolom, per alinea ya isinya ya. Oke, seperti ini. Setelah isi ini, pindahkan masalah yang ada di bawah sini, apakah itu CMP atau masalah itu SDP, pindahkan ke flowchart. Ya, pindahkan di sini nih. Ini kan ada masalah nih. Nggak wajib harus semua terpenuhi ya, Bapak Ibu. Nah, yang di di kotak atas ini insidennya. Insidennya di sini, baru kemudian masalahnya. Dari sini baru kita turun mencari akar-akar masalah. Tidak wajib sampai 5 ya. Bapak Ibu boleh berhenti misalnya di 2 atau 3 kalau sudah ketemu boleh. Kemudian setelah akar, Bapak Ibu faktor kontributor. Bapak Ibu isi ada kontributor, komponen, subkomponen, nanti dilihat di tabelnya ada di di materi yang sudah dibagikan, rekomendasi dan tindakan. Oke, jadi sederhana hanya singkat, formnya juga tidak terlalu banyak. Ya, oke, itu yang sederhana Bapak Ibu. Sekarang saya jelaskan yang komprehensif. Jadi nanti Bapak Ibu akan buat 2 ya, 2 2 studi kasus. Oke. Kalau tadi yang sederhana hanya 3 langkah, yang ini 7 langkah. Untuk soal studi kasus kedua, terpotongnya glans penis. Ya, pasien anak saat sirkumsisi. Oke, kita mulai. Tulis di sini, what happen-nya. Tadi, glans penis terpotong saat sirkumsisi. Kemudian Bapak Ibu isi ini waktu dan sebagainya. Apa beda lokasi dengan area? Lokasi itu misalnya ruang tindakan atau ruang IGD, area misalnya area rawat jalan. Seperti itu ya. Oke, diisi. Kemudian pengumpulan data. Nah, tuliskan siapa yang akan Bapak Ibu wawancarai pada kasus ini. Jadi baca soal, jangan berasumsi ya Bapak Ibu, kita based on data. Jangan ya. Mereka bilang jangan cepat-cepat katanya, jangan. Oke. Baik. Saya ulang dong kalau gitu ya. Interview adalah siapa yang diwawancarai. Ya. Yang terlibat langsung pada kasus tersebut. Tulis di sini ya. Oke. Yang sementara untuk studi kasus ini nggak usah tulis hasilnya. Karena nanti kalau tulis hasil, Bapak Ibu panjang sekali waktunya, kita nggak akan bisa sampai ke langkah ke-7. Jadi di sini aja dulu. Siapa yang terlibat langsung pada kasus ini, Bapak Ibu tulis di sini. Orangnya, misalnya dokternya, perawatnya, siapapun di situ yang ada di soal. Jangan berasumsi, maksudnya kita nggak ngarang. Jadi menurut saya begini, jadi kalau nggak tertulis di soal, ya jangan ditulis. Nggak ada di soal, jangan diisi maksud saya. Ya. Review dokumen, tadi rekam medik, SPO apa yang harus Bapak Ibu review misalnya ya, semua dokumen terkait dengan insiden. Dan terakhir adalah di mana Bapak Ibu akan observasi. Sudah selesai ini data, pengumpulan data, Bapak Ibu pindah ke tabular timeline. Sama seperti tadi yang investigasi sederhana, ngisi nih kronologis. Ya, copy paste aja dari soal Bapak Ibu. Ya, copy paste. Kemudian yang kasus ini tidak perlu mengisi yang ini karena yang terlibat tidak banyak, tidak wajib time person grid. Jadi Bapak Ibu skip aja, dilewatkan. Sudah selesai, langsung ke ini, langkah kelima. Ya. Langkah kelima, copy paste masalah yang ditemukan di sini. Nah, masalah yang Bapak Ibu temukan di tabular timeline, misalnya ada masalah CMP kah, ada SDP, copy paste, masukkan ke sini. Seperti yang saya jelaskan di PowerPoint tadi. Sudah, misalnya dapat 3 atau 4, silakan tentukan apakah dia CMP kah atau dia SDP. Dah, selesai itu pilih tools-nya. Mau pakai 5W kah, mau pakai Fishbone atau apa ya. Untuk analisa perubahan dan penghalang itu plus 5Y. Sudah, habis pilih tools. Sekarang kalau yang Bapak Ibu pilih sini toolsnya 5Y, maka ini pakai formnya ini. Silakan ya, ini Y ke bawah. Ini untuk yang 5Y. Oke. Kalau Bapak Ibu pilih analisa perubahan,
formnya ini. Ini tinggal milih form ya. Tapi kalau tadi tidak memilih analisa perubahan, ini nggak usah diisi, kosongkan saja. Terus analisa penghalang, formnya yang ini, ya. Kemudian terakhir adalah fishbone. Ini milih form aja ya. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu lihat adakah faktor-faktor yang berkontributor. Nah, untuk mengisi faktor kontributor itu ada udah di materi ya, Bapak Ibu ya. Saya coba selipkan di tabel ini. Ya, jadi faktor kontributor, ada faktor pasien, faktor staf, faktor lingkungan, dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal ngelihat di sini. Ya, untuk mengisi fishbone itu lihat di faktor kontributor ini. Komponen, subkomponen, dan sebagainya. Dan terakhir, Bapak Ibu buat rekomendasi dan action plan-nya. Nah, selain itu, Bapak Ibu tolong juga mengisi ini, tipe insiden dan subtipenya, kemudian tipe HAM dan penyebabnya. Ya, seperti contoh yang tadi ya untuk kasus. Jadi ada 2 kasus yang akan Bapak Ibu kerjakan. Kasus pertama itu untuk investigasi sederhana, itu adalah pemberian obat kadaluarsa. Kasus yang kedua, terpotongnya glans penis, itu adalah untuk kasus yang investigasi yang komprehensif. Ya, jadi Bapak Ibu saat dibagi dalam break room, tolong dipilih akan 1 orang ketua, sekretaris, ditayangkan lembar Excel tadi. Ya, di lembar Excel itu 1 orang nanti ngetik, yang lain boleh baca soal, kasih masukan begitu ya, supaya diskusinya berjalan. Masing-masing kelompok akan didampingi oleh Bapak Ibu fasilitator ya, untuk mendampingi Bapak Ibu, dan saya akan keliling-keliling dari kelompok ke kelompok. Tergantung pada data yang kita kumpulkan. Nah, kita menjawab sesuai data pada soal ya. Jadi kalau memang ada kejadian yang datanya berbeda dengan yang disampaikan pada soal studi kasus, ya tentu yang akan kita isi pun berbeda. Oke, saya rasa tidak ada masalah tadi di tabular timeline untuk mengisi kejadian dan sebagainya. Nanti ini jawabannya diserahkan kepada panitia ya, harus selesai 3 gelombang dulu ya baru boleh di-share. Oke, informasi tambahan saya rasa nggak ada masalah. Nah, yang mungkin tadi banyak yang sedikit harus diberikan semacam penjelasan ulang adalah di masalah, karena di sini yang dituliskan terkait antara masalah dengan penyebab gitu ya. Jadi nggak usah diisi tulis terlalu panjang lebar, to the point aja. Ya, misalnya pada jam 11.15. Nah, ini ya, bidan menulis resep kepada pasien gitu. Itu kita anggap masalah ya, karena kita tahu bahwa ada batasan-batasan kewenangan dari seorang bidan untuk menulis resep. Misalnya dia hanya boleh vitamin ya dan sebagainya, dan resep itu harusnya oleh dokter. Kemudian masalah di jam 11.25, kita lihat masalah masih sama CMP, petugas farmasi lupa memindahkan kontainer obat kadaluarsa. Ya, itu masalah pertama, dan yang masalah kedua adalah memberikan vitamin B12 yang sudah kadaluarsa. Di sini tidak ada masalah SDP ya. Jadi tadi saya beberapa mengoreksi, misalnya belum ada PPK, belum ada SPO pemeliharaan ambulans, itu bukan SDP ya Bapak Ibu. Jadi itu lebih kepada kita cari penyebab. Nah, berdasarkan dari tabular timeline ini kita copy paste 3 ini kita masuk ke flowchart. Oke, kurang kelihatan ya. Saya besarkan. Jadi ini insidennya, pemberian obat kadaluarsa, vitamin B12. Kemudian masalah tadi kita copy paste di 3 ini. Tidak wajib 3 ya Bapak Ibu, tergantung kasus data yang Bapak Ibu dapatkan. Kebetulan contoh ini 3. Kemudian kita mencari satu persatu, bidan menulis resep. Tentunya kita harus kita tanya, kenapa kamu menulis resep? Ya saya nggak tahu bahwa apakah ada batasan yang saya nggak boleh misalnya ya dalam penulisan resep. Nah, tidak tahu ternyata setelah ditanya memang di puskesmas itu belum dibuatkan kebijakan bahwa pendelegasian wewenang secara mandat itu diatur, ada batasan-batasannya, misalnya bidan seperti apa, kemudian perawat seperti apa dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya akarnya di sini, kebijakannya belum ada.
ya. Oke, kemudian nanti saya jelaskan ya faktor kontributor berikut. Yang kedua adalah farmasi lupa memindahkan obat. Kenapa? Kita tanya kan sama farmasi, kenapa kamu kok lupa? Nah, dia mengatakan waktu itu saya kerjanya sendiri dan overload. Dan kenapa seperti itu? Ya, saya juga merangkap kerjaan manajerial. Ya. Kemudian yang ketiga, petugas farmasi memberikan obat yang sudah kadaluarsa. Kita tanya, kenapa kamu berikan obat kadaluarsa? Emangnya kamu tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu? Dia bilang waktu memberikan ya saya nggak sempat ngecek telah dokumen, telah obat, telah resep, di mana benar dan sebagainya. Oke, kemudian kita minta SPO-nya gitu. Adakah SPO-nya? SPO telah obat nggak ada, kita cek juga SPO pemberian obat di puskesmas tersebut tidak mencantumkan tentang telaah obat. Nah, sehingga faktor kontributor yang kita dapatkan tadi faktor dari Fasyankes terkait kebijakan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam faktor kontributor, di dalam Fasyankes itu ada kebijakan garis miring prosedur, garis miring proses, miring protokol. Oke, nanti kita lihat ya di Fisbon, di RCA. Jadi dalam hal ini adalah kebijakan. Ya, dia tidak ada subkomponen untuk Fasyankes. Sedangkan untuk yang kedua, yang masalah kedua, ini kita menemukan ada dua faktor kontributor. Faktor kontributor pertama adalah faktor staff, di mana komponennya faktor kinerja terkait dengan kesalahan teknis dalam di sini dalam kurung berdasarkan fisik keterampilan, karena di sini ada satu kesalahan yang tidak disengaja, yaitu dia lupa. Ya, di sini kita ada lihat ya, dia lupa di sini. Jadi kita masukkan sebagai faktor staff. Yang kedua, faktor Fasyankes adalah overload tadi ya cerita ada overload, maka di sini kita masukkan sebagai beban kerja. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kita cuma dapat satu faktor kontributor, faktor Fasyankes, bahwa belum ada tadi SPO atau prosedur tentang telaah obat dan telaah resep. Ya, nah berdasarkan itulah kita buat rekomendasi dan action plan-nya. Di sini kita membuat suatu usulan-usulan ya Bapak Ibu ya. Ya usulkan membuat SK kebijakan, tindakan ya SK tentang pendelegasian dibuat, kemudian disosialisasikan. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan tentang ABK, kemudian ada membuat SPO-nya, kebutuhan tenaga, ya tindakannya adalah surat usulan dibuat oleh Kepala Puskesmas dan pelatihan. Yang ketiga adalah pembuatan SPO, mengusulkan dan melakukan monitoring, supervisi terkait dengan kepatuhannya, tindakan disosialisasikan dan supervisi. Oke, nah kalau kita lihat, saya mau nanya nih, nanti raise hand ya Bapak Ibu. Pada kasus ini, kita mengisi tipe HAM nggak ya? Oke, tolong dijawab. Ini yang menjadi moderator Mbak Tanti ya? Atau siapa? Ya Bu. Ya, oke. Tolong dijawab pertanyaan saya, pada kasus yang obat kadaluarsa ini, apakah kita perlu membuat tip HAM atau tidak? Silakan, Bapak Ibu boleh raise hand. Sebelum saya pindah ke RCA. Boleh. Ada yang makin sore kayaknya makin lemas nih, belum makan. Ada yang mau raise hand? Udah ada dua. Oh, alhamdulillah ada banyak. Dokter Susanti. Ya. Silakan Dok. Kalau menurut saya bisa dilanjutkan dengan tipe HAM karena mohon maaf Dok, kalau yang ini tidak ada tipe HAM karena tidak ada dampak yang terjadi. Oke, jenis insidennya ini apa ya? Kemarin kan kita udah bikin kan ya, kemarin waktu laporan insiden sama bikin ya kasus ini, saya kan ngelanjutin ceritanya. Ini jenis insidennya apa ya? Kalau bisa Dokter Santi ya. Siapa tadi yang jawab? Bu Tanti masih mute. Dokter Susanti, silakan. Ya, Dokter Susanti, jenis insidennya apa kasus ini? Ingat nggak yang kemarin bahas dengan Dokter Victoria? Ini kan lanjutan ya. Ya, hilang dokternya. Siapa yang lain? Udah di-unmute, Dok. Ya, masuknya ke tidak cedera, Dok. Oke, jadi maksudnya KTC ya, berarti ya.
Oke, jadi betul Bapak Ibu yang dicarikan ICD-10-nya tipe HAM-nya adalah yang cedera saja ya. Sedangkan KTC dan KNC itu tidak cedera ya, seperti itu ataupun yang sentinel yang tertukar bayi ya. Oke, saya mau nanya Bapak Ibu. Ada pasien jatuh, insiden pasien jatuh. Menurut Bapak Ibu, apakah semua pasien jatuh itu adalah KTD? Ada yang bisa jawab? Silakan raise hand. Pasien Bapak dan jatuh Ibu. itu adalah KTD? Ada yang jawab di chat nih, Bu Arjati. Tidak katanya. Dari Aceh. Oh, oke, Dari tidak. Kepri juga Baik. jawab tidak. Oke, good. Raise hand boleh deh Pak Ade Oke. dari Kota Tabu Mulih. Oke. Mau dijawab? Dokter Pak Ade. Dewi ini. Dokter Oh, Dr. Dewi Dewi. Wulandari. Oke, maaf. Maaf. Silakan, Dok. Maaf. Ya. Ya. Dokter Dewi silakan unmute. Dari Kota Jakarta Selatan. Oke. Ya. Itu adalah KTD, tergantung dari akibat dari jatuh tersebut. Apakah tidak ada cedera, apakah luka, atau justru malah kematian. Oke. Bisakah jatuh itu KNC, Dokter Dewi? Bisa saja, misalnya dia hampir jatuh, tapi kemudian ditahan oleh petugas sehingga dia tidak jadi jatuh. Oke, pertanyaannya kan tadi jatuh nih, pasien jatuh. Jadi bukan hampir jatuh. Saya tanya pasien jatuh bisakah masuk dalam KNC? Tidak bisa karena sudah Ya. terjadi jatuhnya. Iya. Pasien jatuh. Nah, oke, jadi jawabannya pasien jatuh tidak mungkin KNC, oke? Tetapi pasien jatuh bisa KTC, tadi ya, bisa KTD, ya bisa juga sampai sentinel kan, gitu ya. Jadi Ya. lalu jatuh itu KTD loh ya, Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Oke, ini hanya exercise gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu lebih ketika mengisi sudah lebih oke ya. Oke, baik. Jadi kasus ini tidak kita buatkan tipe HAM-nya. Kenapa? Tadi jawabannya karena tidak ada cedera. Ya. Oke, sekarang akan share jawaban untuk yang RCA. Oke, tadi yang sederhana ya. Ya, oke. Sebentar, saya besarkan dulu. Sederhana saya tutup. Oke, nah. Sudah kelihatan Dokter Tanti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Di sini kita tulis ya, Bapak Ibu. Insidennya terpotongnya glans penis, udah ya tahu ya waktu insiden, ruang tindakan, rawat jalan. Nah, saya mau nanya dulu nih. Berapa mulai? Ayo raise hand lagi. Tanggal berapa kita mulai investigasi? Silakan. Ada yang mau jawab? Sengaja saya kosongkan supaya kita diskusi. Tanggal berapa? Halo. Ada yang jawab di chat kan? Dia tanggal 19 nih ya, terpotong glans penis. Oke. Sekarang ini kan ada di bawah ada 2 pertanyaan ya, tanggal mulai dan tanggal dilengkapi. Oke, tanggal berapa? Saya nggak bisa buka chat, mau dibantu kalau ada yang jawab di chat. Ada yang jawab dari Dokter Rizky, jawabannya setelah selesai laporan, tanda tanya. Kemudian ada yang jawab dari Dokter Eka, tanggal 21. Ada yang jawab dari Dokter Hargo, tanggal 20. Dokter Almidah, tanggal 20. Kemudian ada yang jawab juga tanggal dibentuk timnya, Dok, kata dia. Ya, itu jawaban yang tepat. Oke, jadi Bapak Ibu, tanggal mulai investigasi adalah tanggal terbentuknya tim investigator, bukan tanggal insiden. Oke, jangan disamakan ya, karena insiden terjadi tanggal 19. Setelah insiden kita buat laporan. Oke, buat laporan dulu kan, ya, maksimal 2 kali 24 jam. Kalau kita buat cepat 1 kali 24 jam, boleh, berarti tanggal 20. Tanggal 20 dibuat laporan, bikin grading. Kasus ini masuk grading warna apa ya, Bapak? Ada yang mau jawab? Ada yang raise hand 1 ini. Boleh di chat, boleh raise hand. Oke, sorry. Dokter Ade hilang dah. Tadi berapa ya? Yang raise hand. Dokter Ade, silakan. Gradingnya warna apa? Atau ada yang jawab di chat? Dokter Ade, silakan. Atau Ibu Semi, Dokter Novia, silakan yang 3 raise hand.
Sudah saya unmute. Oke, Dokter Ade. Oke, ini Ya. boleh izin dok jawab. Ya, Ini ya, karena tidak terjadi cedera yang sifatnya irreversible, jadi ini kuning. Oke, maaf Dokter Ade. Yang cedera warna kuning itu cederanya apa kalau Dokter Ade? Kalau kuning itu yang reversible, sifatnya reversible. Kalau irreversible itu sudah merah. Oke, saya Dokter Ade ya. Yang merah itu meninggal. Yang yang kuning, gitu ya. Oh, iya. Nah, yang reversible yang hijau. Oh. Jadi saya review ya, Bapak Ibu dampak ya. Dampak ada 5 level. Level pertama, warna biru tidak ada cedera. Jadi, itu masuk dalam KNC dan KTC. Itu yang biru. Oke. Nomor 2, dampak kedua itu adalah sudah masuk KTD karena cederanya ringan. Jadi kalau kita bilang KTD, itu bisa nilainya 2, bisa nilainya 3, cedera moderat, dan bisa cedera yang cedera berat. Kalau tadi moderat 3, ya berat gitu ya. Termasuk ada reversible di situ. Nah, yang kelima sentinel ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menempatkan grading matrix itu patokannya ya. Sentinel dan merah. KTD bisa hijau, orange, kemudian kuning ya. Sedangkan KNC, KTC itu warna biru ya. Oke, jadi KD warna kuning itu irreversible. Nah, pada kasus ini kenapa Dokter Ade kasih warna kuning? Tadi Dokter Ade sudah betul warna kuning. Alasannya kenapa ya Dokter Ade? Tadi masih unmute nggak Mbak Tanti? Sudah. Ya, udah nggak raise hand lagi, Bu. Oke. Ya, saya jawab aja ya. Jadi karena Bapak Ibu ini dalam cerita tadi diamputasi ya, diamputikan ya gland penisnya, berarti terjadi kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi termasuk di dalam istilah permanent injury atau irreversible. Dia mengalami gangguan dan sebagainya. Oke, sehingga kita katakan itu adalah warna kuning berarti harus dilakukan RCA. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Tanggal 19 insiden buat laporan internal, taruhlah 1 hari tanggal 20, grading ternyata berwarna kuning. Warna kuning berarti langsung laporlah ke PJKP, Patient Safety yang ada di dalam PJ Mutu. Oke, diterima. Nah, pertanyaannya adalah, berapa hari PJ Mutu membentuk tim investigator? Itu pertanyaannya. Harusnya kan ASAP ya. As soon as possible, ya. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu, ya. Ada puskesmas yang bisa esoknya langsung, tadi ada yang jawab tanggal 21, besoknya langsung terbentuk. Oke, berarti tanggal 21 lah mulai dilakukan investigasi. Tapi ada yang bilang, waduh kami kalau ngumpulin orang agak-agak rada susah ya, nggak bisa 1 hari, bisa 3 hari. Ya udah berarti tanggal 24 mulai investigasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kuncinya adalah saya mau tanya lagi nih, tolong raise hand. Bisakah orang yang terlibat itu duduk sebagai tim investigator? Silakan, ada yang mau jawab? Bolehkah orang yang Dokter Susanti dengan Ibu Semi, silakan. Sudah saya unmute. Izin dok, kalau menurut saya tidak bisa menjadi tim investigator. Betul sekali. Jadi orang yang terlibat langsung tidak boleh duduk tim investigator. Kok kenapa nggak bisa? Loh, dia yang mau diinterview, bagaimana dia jadi tim investigator gitu ya? Baik, sekarang kita masuk pada pengumpulan data. Ya, oke, kurang lebih saya lihat tadi dokumen-dokumen atau orang yang diinterview begitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk dokter bedah ini sebenarnya hanya untuk kita menanyakan hari operasinya. Kita nggak menginterview secara detail sekali, dok, apa tindakannya yang dilakukan ya, detailnya kronologis, yang cuma bilang, dok gimana dok hasil operasinya ya. Tadi kan ada ya dilakukan rekonstruksi terhadap puntung dari penis tersebut. Boleh, karena dia berada itu di luar intervensi kita ya. Jadi kita tidak melakukan intervensi untuk rumah sakit. Oke. Kurang lebih Bapak Ibu nanti boleh menambahkan, ini kan template aja ya, form dokumen yang direview kurang lebih ini, dan hampir semua tidak ada. Bapak Ibu, ketika nanti di sini ada, maka ini akan berpengaruh kepada tools yang kita pilih. Misalnya, kita punya SPO Inform Consent, maka kita nggak akan pakai 5Y nanti di sana, tapi kita pakai analisa perubahan.
karena berubah dari yang seharusnya. Misalnya SPO kenyataannya perawat ya, jadi tergantung pada soal. Oke, kurang lebih ini. Kemudian saya masuk pada tabular timeline. Oke, saya sudah keliling-keliling, Bapak Ibu hampir semua memang masih belum pengalaman untuk membedakan tadi yang saya katakan masalah dengan penyebab ya. Masalah bisa tersurat, bisa tersirat. Oke, jadi kadang-kadang dia nggak tertulis bahwa perawat salah memberikan inform consent. Enggak, dia nggak nulis begitu. Karena dia nggak tahu begitu bahwa SPO-nya harus seperti apa. Oke, jadi di sini masalahnya satu, perawat memberikan inform consent, dokter C mendelegasikan tugas kepada dokter A, ketiga gland penis yang terpotong, dan yang keempat ambulan tidak siap saat dibutuhkan. Ini baru masalah. Saya belum ini gitu ya. Nah, kemudian barulah masalah itu kita pindahkan ke sini. Tadi orang tua menuntut itu ya bisa masalah, tapi itu ada kaitannya nanti ke legal ya Bapak Ibu. Kita tidak akan nanti kita serahkan kepada yang bagiannya yang akan mengurus tentang litigasi. Nah, sekarang kita akan fokus pada ini pembelajaran. Oke, dari 4 ini kita sudah memilih tools-toolsnya, kemudian kita mulai dari 5 why. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita bertanya tentunya kepada si perawat. Kenapa kamu kok berikan inform consent? Loh, saya nggak tahu, selama ini harusnya gimana ya? Selama ini emang kalau ada apa-apa tindakan ya saya yang berikan. Oh, ternyata memang di puskesmas tersebut belum ada SPO bahwa pemberian inform consent itu adalah oleh dokter ya. Yang kedua, dokter C mendelegasikan tugas kepada dokter A yang belum berpengalaman. Kita juga tanya dokter C, dia bilang, oh saya juga nggak tahu harus ada ketentuan bahwa harus dokter baru itu harus dilakukan pengkajian kompetensi atau kredensial. Dan memang di puskesmas itu ternyata belum ada, ya, belum ada kebijakan kredensial dan surat penugasan klinis untuk dokter di puskesmas, ya. Kemudian ambulan tidak siap pakai saat digunakan. Kenapa? Waktu kejadian sedang diservis di bengkel karena mogok. Kenapa? Ya selama ini ternyata maintenance-nya tidak dilakukan secara rutin seperti penggantian oli. Kenapa? Emang nggak ada supervisi nih tentang bagaimana supir ambulan itu melakukan maintenance, ya. Nah, ini tidak ada. Ini masuk nanti kalau di standar, saya nggak tahu kalau di puskesmas tentang transportasi masuk standar berapa ya. Kalau di rumah sakit di APK. Oke, dan yang terakhir adalah fishbone. Kita lewatkan yang penghalang perubahan karena kita nggak pakai ya Bapak Ibu. Oke, nah fishbone kita lihat di sini adalah, tadi ada beberapa diskusi saya lihat, mencantumkan faktor staff, individu. Di mana dia mengatakan di situ diskusinya adalah faktor di sini ya, dia masukkan itu faktor kesalahan teknis. Nah, sebentar. Terkait dengan kesalahan teknis. Oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Ini kesalahan teknis. Nah, kesalahan teknis di sini ada 2 komponennya. Pertama terkait dengan slips dan lapses. Ini adalah lebih kepada skill rule base ya, dari human error ya. Apakah ada lupa atau konsentrasi hilang? Oke, pada kasus ini nggak ada ya, nggak ada yang terkait dengan ini. Pada kasus yang tadi farmasi ada lupa. Berarti ada faktor staff. Yang kedua, kesalahan teknis dalam penata laksanaan. Nah, tadi saya lupa kelompok berapa, ada jawab ini. Terkait dengan prosedur. Nah, pertanyaannya tadi, waktu kita melakukan review dokumen, prosedurnya ada nggak ya? Kan katanya tadi nggak ada kan ya? Tidak ada SPO inform consent, tidak ada PPK, tidak ada SPO pemilihan alat, ambulan gitu. Gimana kita tahu dia kesalahan teknis kalau kesalahan penerapan prosedur kalau prosedurnya sendiri nggak ada begitu ya. Jadi kita nggak masukkan di sini kecuali di data tertulis SPO-nya ada. Nah, ketika ada SPO, ada PPK dan sebagainya, kemudian si staf kita itu salah menerapkan atau ada SPO tapi tidak sesuai, nah baru kita akan masukkan itu seperti itu ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu tergantung pada soal ya. Oke, ini kebetulan soalnya adalah terjadi di puskesmas tersebut. Nah, jadi yang kebanyakan memang di sini adalah faktor dari Fasiankes. Kita breakdown. Pertama adalah prosedur SPO inform consent belum ada. Yang kedua adalah protokol.
terkait dengan PPK, panduan praktek klinik minor sirkumsisi. Yang ketiga, kebijakan terkait dengan SK. Yang keempat adalah belum ada SPO pemeliharaan tadi ambulan. Nah, kita boleh tambahkan di sini ya, satu adalah faktor dari pasien. Ya, anaknya kan berontak gitu ya waktu mau di sirkumsisi. Jadi kita boleh masukkan di sini tingkah laku, subkomponennya adalah tidak patuhan ya, berontak. Dan terakhir adalah faktor eksternal. Di sini terkait dengan regulasi kredensial di puskesmas, karena kalau di puskesmas yang melakukan kredensial adalah dari dinas kesehatan ya. Kemudian yang terakhir rekomendasi, kita tinggal pindahkan akar-akar masalah yang tadi, kumpulin semua ya, baik yang ada di Fishbone maupun yang ada di 5Y, taruh di sini. Rekomendasi kita tinggal copy aja gitu, atau kita tuliskan usulan-usulan, kemudian tindakan, action-nya, how-nya, PIC, person in charge, siapa yang akan melakukan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan template yang ada. Terakhir, kita lihat tipe insiden. Kasus ini adalah terjadi kesalahan pada prosedur pembedahan sirkumsisi ya, bedah minor. Jadi kita masuk yang tipe nomor 2, ini di sini. Kemudian subtipenya adalah masalah, kemudian subtipenya lagi adalah salah prosedur. Oke, jawabannya itu. Nah, setelah itu kita cari ada HAM ya, ada cedera di sini, kita cari di bab 19. Patofisiologi nggak ada, bab 19. Nah, kita cari nih, ternyata ini ada di T81.2. Ini ya bunyinya ya, accidental puncture and laceration during process. Oke, jadi di sini kita yang di pink ya, warna pink ya, organ, instrument during procedure. Oke, kita tinggal klik di aplikasi nomor ini. Cause-nya, penyebab, kita cari di bab 20. Oke, di sini ada E83.8 adalah other surgical procedure. Prosedur bedah ya, yang lain. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya anjurkan Bapak Ibu harus buat dulu ini ya, lembar kerja, cari ICD-nya, sehingga ketika mengisi di aplikasi itu sudah lebih gampang. Jawabannya semua ada. Apa yang Bapak Ibu isi di lembar kerja ini itu sama dengan pertanyaan yang ada di aplikasi. Jadi tadi nanya CMP, ya udah copy paste aja CMP, taruh SCP, taruh penyebab, tinggal copy aja penyebab langsungnya ya, kemudian akar masalahnya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin Mbak Tanti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.